Berarti dunia jin ini ada ya? Ada. Dan dunia jin ini memiliki aktivitas seperti dunia manusia berarti ya? Di mana mereka juga ada budak-budak yang diambil dari jiwa-jiwa yang ditumbalkan. Ada. Kasarnya tuh dia udah mau hampir mengambil nyawa saya ya, gitu kan 2 kali nih. 1 kali saya tahu dia taruh foto saya di sajen, kedua ini kan kirimannya terang-terangan. Kasian ya, ternyata dia kayak gini, kasian. Dari dulu kemana aja lo yang ngatain gue lo. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi terhadap konten-konten viral. Di video kali ini kita akan membahas sosok Ruben Onsu, Sarwenda, serta sebuah podcast yang belakangan viral karena dianggap memiliki kemiripan dengan kisah rumah tangga mereka. Di saat Ruben tengah menempuh jalur hukum terkait hak asuh anak, justru muncul berbagai isu lain yang semakin memancing perhatian publik. Benarkah semua cerita yang beredar saling berkaitan? Ataukah hanya spekulasi yang berkembang di media sosial? Yang menarik, ada perkembangan terbaru, di mana proses hukum terus berjalan. Sementara berbagai potongan pernyataan dari podcast tersebut kembali ramai dibahas dan memunculkan banyak opini di kalangan netizen. Namun sampai saat ini, berbagai klaim yang menghubungkan podcast tersebut dengan Ruben maupun Sarwenda masih belum memiliki konfirmasi resmi. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Apakah santet itu bisa dikembalikan? Bisa, santet itu bisa dikembalikan, tetapi dengan catatan. Kalau si pengirim santet, dia punya tameng besar, pelindung yang sangat besar, apalagi si pengirim santet ini tamengnya bilis, itu biasanya kalau dikirim, itu mental ke orang sekitarnya, bisa mental ke pembantu juga. Jadi dia akan masuk ke orang terlemah di sekitarnya, entah itu pembantu, hewan peliharaan, anak, bapak. Contoh, gue mau nyantet si A, tapi ternyata si A punya pagar diri yang kuat, ternyata dia bekerja sama dengan jin gelap ataupun dengan bilis, itu bisa mental ke anak, cucu, bapak, terserah lah, anjing, babi di rumah dia yang terlemah. Makanya nggak melulu santet dikembalikan langsung balik ke orangnya, si empunya pengirim, nggak bisa gitu juga. Ada yang bisa melakukan itu, biasanya dukunnya tuh yang sakti banget, atau nggak kiainya tuh yang sakti banget gitu. Dan rata-rata orang yang kena santet, dia itu tahu siapa yang menyantet diri dia. Walaupun kayak ditanya, kamu ada masalah sama siapa? Aku nggak pasti, aku nggak punya musuh. Tapi tanya jauh di dalam lubuk hati kamu. Kamu itu tahu siapa yang menyantet kamu. Semua orang yang kena santet, sebetulnya dia itu tahu siapa pengirimnya. Cuman dia itu ragu untuk menyampaikannya. Tapi dia itu tahu, tanya aja lah dalam diri, siapa yang nyantet aku, nanti muncul itu. Pasti tahu, tapi ragu. Memang memutuskan tali ataupun benang merah dengan si ini. Kalau tidak, mungkin tahun ini sudah nggak ada. Jadi kita bersyukur dulu. Ini si Ruben Onsu ini dia move ataupun dia memang memutuskan tali ataupun benang merah dengan si ini. Kalau tidak, mungkin tahun ini sudah nggak ada. Karena incarannya tahun kemarin dan tahun ini. Kalau tahun kemarin dia lepas, tahun ini dia harus hilang. Tetapi ternyata ada sebuah pertukaran. Kalau orang dikirim santet sama orang, biasanya di medis itu akan terdeteksi seperti tumor, kanker, dan benjolan, aneka benjolan dan gumpalan-gumpalan darah. Nah, gue akan kasih tahu kalian tips untuk sedikit mengurangi akibat dari hal seperti ini. Mana mungkin tumor itu kan di medis kan itu ada sebabnya, gara-gara makan junk food, cancer juga, mana mungkin itu karena santet. Ya, kalian percaya nggak percaya terserah, karena atau saya sudah banyak menyembuhkan orang terkena gangguan ilmu hitam. Di tubuh dia itu mayoritas pasti ada benjolan, karena jin itu tinggalnya di dalam pembuluh darah. Tugas jin adalah memicu satu penyakit. Kalau santet itu dikirim ke dada, kau sesak di dada, di paru-paru itu bisa sesak. Nanti kalau kau cek ke medisnya ada. Entah kau kena tiba-tiba sesak napas, sakit paru-paru atau apa. Intinya, jin itu tinggalnya di pembuluh darah. Dia bisa membuat darah kamu menjadi beku, darah kamu menjadi menggumpal. Gue tidak menyarankan kalian ngikutin gue, tapi di keluarga gue, kalau ngerasa badan kita ada yang nggak bener, selain kita mendoakan diri kita sendiri, gue selalu melakukan treatment, yaitu bekam. Gue lakukan bekam itu 3 bulan sekali di seluruh anggota badan termasuk kepala. Orang tua kita bikin perjanjian dengan makhluk, yang ditumbalkan adalah kita akan mati di umur berapa, mereka akan ambil kita, dan itu kan belum saatnya gitu. Oh, ada juga kayak gitu. Berarti secara jadwal dia belum waktunya mati, tapi dia meninggal di luar jadwal itu. Nah, ketika dia meninggal di luar jadwal itu, apa yang terjadi dengan
arwah mereka? Diambil ke kerajaannya, aku pernah lihat. Dijadikan budak kah di sana? Iya, semacam. Berarti dunia jin ini ada ya? Ada. Sudah banyak lah jenengan tahu kalau Iya, di sini kayak pusatnya pesugihan. Iya. Nah itu mungkin jenengan bisa jelaskan Pak. Begini Pak, kalau memang ya di sini kan banyak orang permasalahan tamu-tamu datang ke sini ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah ekonomi atau masalah terlilit utang, piutang apa gitu. Jadi saya juru kunci ya cuma saya kasih solusi. Sebenarnya kita mohonnya sama Gusti Allah lantaran bayang sini. Insya Allah dari mereka itu akhirnya ada jalan Pak. Oh gitu. Yang dulu rezekinya agak usahanya lagi sepi, usaha lagi jatuh, saya kasih petunjuk arahan gini-gini sesuai naluri yang di sini, akhirnya terbuka semua. Ya banyak orang sukses di sini nih, nggak satu dua loh, termasuk perusahaan-perusahaan besar lah di sini. Contohnya mungkin menandakan bahwa lo siap untuk bisa kembali ke anak-anak lo. Kita nggak pernah tahu Ben, lo mungkin terlihat kuat, lo terlihat tegar, tapi gue nggak tahu badan lo itu bisa menerima kenyataan ini atau enggak. Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini semakin melebar ke berbagai arah. Setelah lama memilih diam, Ruben akhirnya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan hak asuh anak. Melalui kuasa hukumnya, Ruben menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, bukan untuk memutus hubungan mereka dengan sang ibu. Perkembangan ini pun kembali menjadi sorotan publik dan memicu beragam perdebatan di media sosial. Di tengah proses hukum yang berjalan, berbagai isu lain ikut bermunculan. Salah satunya adalah rumor yang mengaitkan Sarwendah dengan Gunung Kawi. Hingga saat ini, klaim tersebut belum didukung bukti yang dapat diverifikasi dan masih sebatas spekulasi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Meski demikian, isu tersebut terus menjadi bahan diskusi di kalangan netizen. Ruben Onsu ngomong katanya, untuk Ruben Onsu dikatain cong itu bukan sekali dua kali, tapi memang sering, bahkan di depan anaknya pun pernah katanya. Lu bayangin hati seorang bapak dijelek-jelekin di depan anaknya sendiri, kata gue. Buset, itu harga diri kemana itu sebagai bapak gitu kan, di depan anak. Lagian orang mau melehoy kek, mau kayak gimana kek, segala macem ya guys ya. Yang penting bertanggung jawab, menafkahi gitu kan. Gue ngeliat podcast itu ya guys ya, kayak wow ternyata gitu ya. Di balik pendiamnya seseorang ya guys ya. Dulu kan dia kan pendiam banget Sarwendah tuh kan. Begitu sih. Dan juga hasutan dari lingkungannya tuh guys tuh, yang membuat dia tuh jadi kayak begitu. Karena selama ikut kan saya tidak boleh mendokumentasikan. Tapi saya tahu mata saya, otak saya masih menyimpan semuanya ada gitu. Dan kasarnya itu kan saya saksi terakhir dari perbuatan dia yang mungkin dulu-dulu dia berpikir saya tidak akan berani speak up. Setelah saya speak up, langsung saya sakit dan orang pasti notice kenapa bisa saya sakit gitu. Meskipun nggak secara langsung, ada beberapa yang... Tak berhenti di situ. Sebuah podcast yang belakangan viral juga ikut memancing perhatian publik. Banyak warganet menilai alur cerita yang disampaikan dalam podcast tersebut memiliki kemiripan dengan perjalanan rumah tangga Ruben dan Sarwendah di masa lalu. Namun, hingga kini tidak ada konfirmasi dari pihak podcast maupun dari Ruben atau Sarwendah bahwa kisah yang dibahas benar-benar merujuk kepada mereka. Karena itu, anggapan tersebut masih berupa dugaan publik dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Kini, perhatian masyarakat tertuju pada proses hukum yang sedang berlangsung. Di tengah derasnya opini dan spekulasi yang beredar di media sosial, publik masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap melalui jalur resmi. Apakah perseteruan ini akan segera menemukan titik terang, atau justru semakin memunculkan babak baru? Waktu dan proses hukum yang akan menjawabnya. Kalau saya pribadi melihat keseluruhan pembahasan ini, saya justru merasa bahwa pelajaran terbesar bukan terletak pada cerita-cerita mistis atau berbagai spekulasi yang sedang ramai dibicarakan. Yang paling menarik perhatian saya adalah bagaimana sebuah persoalan pribadi akhirnya berubah menjadi konsumsi publik yang luar biasa besar. Ketika sebuah rumah tangga yang selama bertahun-tahun terlihat baik-baik saja akhirnya mengalami masalah, publik selalu berusaha mencari penyebab yang paling dramatis.
Padahal belum tentu penyebab sebenarnya sesederhana cerita yang beredar di media sosial. Menurut saya, wajar kalau masyarakat penasaran. Nama Ruben Onsu dan Sarwendah bukan nama yang asing di dunia hiburan. Mereka sudah bertahun-tahun tampil sebagai pasangan yang harmonis. Ketika akhirnya muncul kabar keretakan rumah tangga, hingga berlanjut ke proses hukum mengenai hak asuh anak, otomatis perhatian publik akan tertuju kepada mereka. Itu sesuatu yang sulit dihindari. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa kita perlu berhati-hati ketika menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya hanya karena waktunya berdekatan atau karena ada narasi yang terasa mirip. Di era media sosial, potongan-potongan video seringkali dipisahkan dari konteks aslinya. Akibatnya, penonton bisa saja langsung menyimpulkan sesuatu sebelum mengetahui keseluruhan cerita. Saya melihat podcast yang menjadi pembahasan dalam video ini memang memancing rasa penasaran. Cerita yang dibawakan terasa dramatis, sehingga banyak orang mencoba menghubungkannya dengan kehidupan tokoh-tokoh tertentu. Namun menurut saya, rasa penasaran tidak boleh berubah menjadi keyakinan tanpa adanya bukti yang jelas. Ada perbedaan besar antara menarik untuk didiskusikan dengan sudah terbukti benar. Batas itu menurut saya harus tetap dijaga. Saya juga berpikir bahwa ketika seseorang sedang menghadapi persoalan keluarga, apalagi yang sudah masuk ke ranah hukum, situasinya pasti tidak mudah. Apapun yang terjadi di balik layar, hanya pihak-pihak yang benar-benar terlibat yang mengetahui secara utuh. Publik hanya melihat potongan-potongan informasi yang muncul ke permukaan. Sangat mungkin masih ada banyak hal yang tidak pernah diketahui masyarakat. Kalau berbicara mengenai berbagai klaim supranatural yang muncul di dalam podcast tersebut, saya pribadi memilih untuk tidak langsung mempercayai ataupun langsung menolak. Setiap orang memiliki keyakinan dan pengalaman yang berbeda-beda. Namun saya juga merasa bahwa klaim luar biasa seharusnya didukung oleh bukti yang sama luar biasanya. Tanpa itu, saya lebih memilih menganggapnya sebagai pendapat atau pengalaman pribadi narasumber, bukan sebagai fakta yang sudah pasti terjadi. Menurut saya, salah satu hal yang sering terjadi di media sosial adalah kecenderungan untuk mencari kambing hitam. Ketika ada sebuah masalah besar, publik ingin segera menemukan siapa yang paling bersalah. Padahal kenyataannya, kehidupan manusia jauh lebih kompleks daripada sekedar hitam dan putih. Hubungan rumah tangga melibatkan banyak faktor, mulai dari komunikasi, tekanan pekerjaan, kondisi mental, lingkungan, hingga persoalan yang mungkin tidak pernah diketahui publik. Saya juga merasa bahwa algoritma media sosial memperbesar semua hal yang bersifat sensasional. Semakin kontroversial sebuah judul, semakin banyak orang yang tertarik menontonnya. Semakin banyak teori yang bermunculan, semakin panjang pula pembahasannya. Tidak heran jika akhirnya berbagai dugaan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi. Kalau saya berada di posisi penonton biasa, tentu saya juga penasaran. Tetapi saya akan berusaha menunggu perkembangan dari jalur resmi dibandingkan langsung mempercayai semua informasi yang beredar. Menurut saya, proses hukum tetap menjadi tempat yang paling tepat untuk mengungkap fakta-fakta yang memang dapat dibuktikan. Saya juga ingin menyoroti satu hal yang menurut saya cukup penting, yaitu dampaknya terhadap anak-anak. Dalam situasi seperti ini, anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling rentan. Mereka tidak memilih berada di tengah sorotan publik, tetapi harus ikut merasakan konsekuensi dari pemberitaan yang terus bergulir. Karena itu, saya berharap semua pihak tetap mengutamakan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan untuk memenangkan opini publik. Bagi saya pribadi, kedewasaan seseorang justru terlihat ketika mampu menyelesaikan persoalan tanpa terus memperkeruh keadaan di ruang publik. Tidak semua hal harus dibalas dengan pernyataan baru. Terkadang diam juga merupakan bentuk penghormatan terhadap proses yang sedang berlangsung. Saya juga melihat masyarakat Indonesia sebenarnya semakin kritis. Banyak yang mulai bertanya apakah suatu informasi benar-benar memiliki dasar atau hanya sekedar rumor. Menurut saya ini perkembangan yang baik. Kita memang boleh berdiskusi, boleh memiliki pendapat, tetapi akan jauh lebih baik jika pendapat tersebut tetap dibangun di atas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau akhirnya nanti fakta-fakta baru muncul melalui proses hukum atau pernyataan resmi dari pihak terkait, tentu kita bisa menilai keseluruhan peristiwa ini dengan sudut pandang yang lebih lengkap. Sampai saat itu tiba, menurut saya yang paling bijak adalah tidak buru-buru mengambil kesimpulan.
Terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah, saya berharap semua pihak bisa mendapatkan penyelesaian terbaik, terutama demi anak-anak dan keluarga yang terlibat. Perseteruan yang berkepanjangan jarang menghasilkan pemenang, yang ada justru semua pihak sama-sama terluka. Itulah pendapat saya mengenai pembahasan kali ini. Tentu kalian boleh memiliki sudut pandang yang berbeda. Justru perbedaan pendapat itulah yang membuat diskusi menjadi lebih menarik, selama tetap disampaikan dengan sopan dan saling menghormati. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian melihat persoalan ini murni sebagai proses hukum yang harus ditunggu hasilnya, atau kalian memiliki pandangan lain terhadap berbagai isu yang berkembang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membaca dan berdiskusi bersama kalian di video berikutnya.